Lakukan dengan benar. Bukan seperti itu cara melakukannya, teriak wanita tua itu menggema di taman belakang yang dipenuhi berbagai jenis tanaman, mulai dari bunga sampai sayur-sayuran ada di taman itu. Astaga, jangan kau menanamnya seperti itu, bungaku bukannya hidup malah makan mati, teriak wanita tua itu lagi pada perempuan yang sedang menanam bunga ke dalam pot. Lakukan dengan benar, menanam bunga saja tidak bisa, ucap wanita tua itu begitu menusuk. Hanya ia menahan nafas lalu menghembuskannya dengan perlahan, menahan kesabarannya. Dengan segala teriakan nenek Taeyong, wanita itu hari ini sedang berada di mansion keluarga Choi, yaitu orang tua dari ibu Taeyong. Sejak pagi saat sampai di rumah itu, Ian menjadi pesuruh nenek tua itu duduk menanam bunga dan dari tadi meneriakinya. Karena tak bisa menanam bunga, Ian hanya terbiasa dengan komputer berhadapan dengan perusahaan, lalu tiba-tiba disuruh menahan bunga. Tentu wanita itu tidak tahu. Cepat selesaikan pekerjaanmu, sangat lambat, ucap wanita tua itu lagi. Ian menghela nafas, mengusap peluh di pipi serta di pipinya. Dia kembali menanam bunga-bunga itu pada pot yang sudah berisi tanah. Sesekali kembali mengusap keringat. Suara pot yang jatuh dan teriakan nenek jatuh yang mengeluarkan matanya. Pot itu jatuh di atas beberapa bunga yang ada di bawah. Nenek Taeyong segera menyingkirkan pot itu dari bunga-bunganya yang sudah patah. Maaf kalau manusia tak sengaja, ucap yang benar-benar merasa bersalah. Tak ada gunanya memiliki menantu dari keluarga kaya jika dia tetap tidak bisa apa-apa. Sindir wanita tua itu membentak Ian. Ian terdiam, nenek obatnya dalam hati. Nenek Taeyong kemudian berdiri. Pergilah, jangan berani mendekati bunga-bungaku lagi, ucap wanita tua itu. Jawab patuh lalu segera berjalan meninggalkan wanita tua itu. Siapa juga mau mendekati bunga jeleknya itu. Pantas saja ibu yang menyeramkan, orang yang melahirkannya saja seperti itu, ucap Ian. Wanita Han berjalan menuju pintu belakang mansion itu. Saat hendak masuk, Ian tiba-tiba menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba Kim Taeyong keluar dari pintu itu dengan senyum terlukas di wajah lelaki itu. Kau dari mana saja? Kesal Ian pada lelaki yang sudah hampir 4 jam lamanya meninggalkannya, menjadikan Ian korban neneknya. Kau pergi menyusul kakek dan terakhir ikut memancing bersamanya, jawab lelaki. Menurutmu, kata Ian, nenek pasti menyuruhmu menanam bunga. Tebak Taeyong. Ian memutar bola matanya malas membuat Taeyong terkekeh lalu kembali mengusap pipi. Ian menghapus sisa tanah yang masih membekas di pipi mulus wanita itu. Delman itu membuat Taeyong terkejut dan menarik tangannya dari pipi Ian. Ian menoleh tepat berjarak sekitar 5 meter dari mereka berdiri sosok wanita tua yang menyiksanya tadi. Di mana kakekmu? Tanya Jeonjong pada sang cucu. Di dalam, jawab Taeyong. Tatapan nenek tua itu lalu beralih pada Yen, dacak wanita tua itu sambil menggelengkan kepalanya, kemudian berjalan melewati Yen dan Taeyong. Apa yang terjadi? Tanya Taeyong. Dia marah karena aku tak sengaja memecahkan pot dan juga merusak beberapa bunganya, jawab Yen. Taeyong tersenyum. Nenek memang sensitif jika menyangkut dengan tanamannya. Tak usah diambil hati soalnya kata-katanya, ucap pria itu. Tak, aku rasa semua kata nenekmu terlalu berlebihan jika dihubungkan dengan bunga. Dia memang tidak menyukaiku sejak awal, salah Yen. Taeyong menghela nafasnya kemudian merangkul Yen. Ayo masuk, ajaknya menarik Yen melangkah masuk ke dalam mansion. Sampai di dalam, keduanya disambut oleh kakek nenek Taeyong, Sungja, dan tentu saja nenek Taeyong yang sedang duduk di sofa menikmati secangkir teh hangat. Duduklah, ucap Tuan Choi pada sang cucu semata wayangnya itu serta Yen. Taeyong dan Yen duduk di hadapan dua orang tua tersebut bersamaan dengan itu seorang pelayan datang membawa nampan lalu meletakkan 2 cangkir berisi
teh di atas meja. Minumlah, ucap Tuan Choi tersenyum pada Yen. Tak, wanita itu yang salah tangkap, tapi Tuan Choi benar-benar tersenyum ramah padanya, tak seperti sambutan istrinya yang langsung menyuruhnya menanam bunga. Kenapa Taeyong harus menikah dengan wanita tak tahu sopan santun ini? Omel wanita tua itu lalu berdiri meninggalkan ruangan itu. Kau tak apa-apa? Tanya Taeyong berusaha menahan tawanya lalu mengusap bibir bawah Yen yang basah dengan teh. Rasanya sangat pahit. Patian berbisik menatap pria itu dengan kesal. Pelayan Song, tolong ganti minumannya mereka dengan yang manis, ucap Tuan Choi pada salah satu pelayan. Baik Tuan, ucap pelayan itu segera membawakan jus untuk Yen dan Taeyong dan membawa pergi teh pahit itu. Minumlah. Taeyong mengambilkan jus itu untuk Yen, membuat senyum Tuan Choi terbit di wajahnya yang dipenuhi keriput. Pernikahan kalian berapa lama lagi? Tanya Tuan Choi. Sekitar 2 minggu lagi, jawab Taeyong. Tuan Choi mengangguk. Setelah menikah, jangan menunda untuk punya anak. Selagi kakek masih hidup, kakek ingin melihat anak yang mirip dengan Taeyong, ucap Tuan Kim dengan wajah penuh harap. Hal itu membuat Yen terdiam, tatapannya jatuh pada Taeyong yang juga diam di tempatnya. Kami tidak akan menundanya, kakek, tenang saja, jawab Taeyong lalu menarik tangan Yen dan menggenggamnya. Pria itu lalu menoleh pada Yen dan tersenyum. Yen yang mengerti kemudian mengangguk dan kembali memandang Tuan Choi. Iya kakek, tenang saja, timpal Yen memasang pura-puranya. Kakek senang Taeyong menikah dengan wanita cerdas berpendidikan seperti Yen, karena dari keluarga yang baik pula, ucap Tuan Choi. Taeyong saat Yen tersenyum simpel menanggapi ucapan Tuan Choi, karena hanya senyum itu yang bisa mereka tunjukkan seolah kata iya itu sulit terucap dari bibir masing-masing. Masih di rumah nenek dan kakek Taeyong, setelah makan malam bersama Tuan dan Nyonya besar Choi, Yen masuk ke dalam kamarnya karena keduanya akhirnya memutuskan menginap di rumah itu atas dan Tuan Choi. Wanita itu masuk ke dalam kamar mandi lalu beberapa menit kemudian keluar. Wanita itu dikejutkan dengan keberadaan pelayan wanita yang berdiri di depan ranjang. Saya ingin mengantarkan pakaian ganti Anda, Nona, ucap wanita yang mungkin berusia pertengahan 30-an itu. Yen kemudian menatap gaun tidur lalu sepakat produk kecantikan serta beberapa pakaian yang semuanya baru dan tentu saja itu merek terkenal. Lalu ada juga paper bag yang berisi paket dalaman yang dari merek mahal. Wanita itu kemudian bercakap yang benar-benar defiltrasi dari keluarga sendok emas, ucapnya. Benar saja kekayaan keluarga Choi bahkan lebih banyak dibandingkan keluarganya dan pihak ayah Taeyong. Apalagi Nyonya Choi yang sekarang berganti marga menjadi Nyonya Kim adalah anak tunggal, sudah bisa dibayangkan berapa harta warisan yang Taeyong miliki.
Matanya menangkal tercipta di bibirnya. Maaf, untuk malam ini aku tak membutuhkanmu. Ucapnya pada benda yang dalam lebar begi tersebut. Ian kemudian melanjutkan sesi perawatannya memakai lotion dan toner serum wajah. Setelah selesai dengan sesi mempercantik diri sambil bersenandung, Ian keluar dari kamar kemudian berjalan melewati sekitar 2 kamar dan akhirnya wanita itu sampai di depan kamar Taehyung. Perlahan Ian memutar kedua pintu tersebut lalu mendorongnya. Kebetulan pintu itu tak terkunci. Ian masuk ke dalam, namun nihil, tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Apa dia mencoba kabur dariku? Wanita itu memutuskan keluar lalu turun ke lantai 1. Suasana rumah itu sangat sepi. Kakek dan nenek Taehyung yang sedang berbincang di ruang tengah tidak ada lagi. Hanya ada satu pelayan yang terlihat sedang membereskan sesuatu di atas meja. Tuan muda tadi berjalan ke taman belakang, Nona. Jawab wanita itu. Baiklah, terima kasih. Siap, Ian lalu segera melangkah menuju tempat di mana lelaki itu berada. Ian sampai di taman belakang, tempat di mana nenek Taehyung mengeksekusi dirinya tadi pagi. Wanita itu diedarkan akhirnya menangkap siluet seorang pria yang sedang duduk di sebuah ayunan besi. Ian melangkah lebar menghampiri lelaki itu, kemudian berdiri di hadapan Taehyung. Pria itu mengangkat kepalanya menatap Ian yang sedang menampakkan wajah masam. Untuk apa datang kemari? Tanya Taehyung. Terus saja menagih janjimu, jawab Ian dengan ketat. Janji apa? Tanya Taehyung. Ian mendecak, jangan pura-pura lupa, umpat wanita itu. Memangnya apa yang aku janjikan padamu? Tanya Taehyung lagi. Game Taehyung, aku bahkan nekat datang tanpa tertawa. Memang siapa yang menyuruh? Lelaki itu terkejut ketika Ian tiba-tiba menarik pijamannya sampai ke pertengahan. Ian membuka matanya, cahaya matahari yang menerangi lamar itu membuka pandangannya silau. Ian melihat jam digital yang ada di atas meja. Naga sudah menunjukkan pukul 7:05. Wanita itu terkejut lalu dengan cepat bangkit dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi dengan cepat membersihkan dirinya. Selesai mandi, Ian segera berganti pakaian lalu turun ke lantai bawah. Dia menuju ruang makan dan menemukan sudah ada Taehyung dan Nyonya Choi di meja makan tanpa menyapa. Karena lupa, Ian langsung mengambil tempat duduk tepat di samping Taehyung. Aku anak zaman sekarang, Nona tidak tahu. Seperti santun sindiran itu jelas nenek tua itu lontarkan untuk Ian. Kalau itu maaf Nyonya, ucap Ian lagi. Nyonya Choi berecak pelan. Kau bahkan masih berani membantah. Untuk apa Kim Hyuk menikahkan cucuku dengan wanita sepertimu? Ucap wanita tua itu lagi. Lebih baik saya izin saja yang menikah dengan Taehyung, bukan dari dirimu. Harmoni, tiba-tiba membantah Nyonya Choi. Dan hanya masalah sepele, hanya karena Ian tak menyapa dan bangun terlambat, karena bukan berarti nenek bicara berlebihan seperti ini padanya. Gak salah lagi. Kau tidak berani membantang nenek demi wanita tak tahu sopan santun ini? Marah Nyonya Choi. Ada apa dengan suasana ini? Tanya Tuan Choi ketika sampai di ruang makan. Taehyung diam lalu mengalihkan tatapannya ke arah lain. Baru kemudian berdiri lalu meninggalkan meja makan. Ian duduk dirinya karena membuat suasana ruang makan itu menjadi seperti ini. Ian susul Taehyung, ucap Tuan Choi.
karena ucapannya yang mengatakan lebih baik Seijin daripada aku, karena nenekmu adalah salah satu orang yang paling menantang hubunganmu dengan Seijin. Tapi setelah ada aku, dia malah mengatakan seolah-olah menginginkan Seijin, mengatakan Seijin yang lebih baik dibandingkan diriku, dan akhirnya emosiku meledak. Jelas Yan panjang lebar. Kau mengerti perasaanmu? Dia terlihat pelan kemudian lalu memutar tubuhnya menghadap Yan. Apa yang kau tahu soal perasaanku? Apa? Tanya pria itu. Kau marah? Aku sudah menjelaskannya. Bereskan barang-barangmu. Untuk apa? Kau mau tinggal di sini selamanya? Kita pulanglah. Jawab pria itu kemudian masuk ke kamar. Aku ada sidang sore nanti. Jika kita pulang sekarang, seru Taeyong dari dalam kamar. Yan pun akhirnya melangkah masuk ke kamar. Setelah ini, minta maaf pada nenekmu. Siap Yan sebelum akhirnya punggung itu hilang di balik pintu. Setelah merapikan barang-barang mereka, Taeyong dan Yan turun ke bawah untuk menghampiri Taeyong dan Nyonya Choi yang duduk bersantai di ruang tengah. Tuan Choi berdiri menghampiri Yan dan Taeyong. Pria itu tampak bingung. Kalian akan pulang? Tanyanya. Wanita tua itu mengangguk membuat Taeyong tersenyum lalu memeluk tubuh wanita yang sudah melahirkan ibunya. Itu mengusap pohon ringkih itu dengan lembut. Taeyong kemudian membisikkan sesuatu yang membuat Nyonya Choi terdiam. Kuharap nenek bisa mengerti, ucap Taeyong setelah melepas pelukan. Taeyong tersenyum lalu berdiri menuntun sang nenek berdiri. Sepasang cucu dan nenek itu berjalan menuju pintu depan menyusul Yan dan Tuan Choi. Jika sudah sampai, cepat kabari kami, ucap Tuan Choi. Taeyong mengangguk, jaga kesehatan kalian, lain waktu kami akan berkunjung lagi. Ucap Taeyong lalu memeluk nenek dan kakeknya itu bergantian. Kami pergi, pamit yang ayo, ajaknya mengulurkan tangan pada Yan. Wanita itu membungkuk pada dua orang tua di hadapannya, kemudian menerima uluran tangan Taeyong. Sejauh itu kemudian berbalik menuruni sekitar 8 anak tangga. Taeyong nampak menuntun dan memperhatikan Yan turun karena wanita itu yang memakai heel sampai keduanya di anak tangga terakhir. Mereka berjalan sekitar 5 langkah ke depan menuju mobil. Taeyong yang sudah terparkir di depan pintu utama mansion tersebut. Taeyong membukakan pintu untuk Yan. Wanita itu kembali membungkuk pada kakek dan nenek. Taeyong lalu masuk ke dalam mobil. Taeyong tersenyum pada kakek dan neneknya, kemudian masuk ke dalam mobilnya. Bunyi klakson menjadi perpisahan mereka. Tuan Choi memandang mobil. Taeyong menjauh keluar dari area mansion dengan senyum mengambang di bibirnya. Bukankah kalian terlihat mirip dengan seseorang yang kita kenal di masa lalu? Tanya Tuan Choi pada sang istri.